baik, silakan. Sebelum dimulai, dan seperti apa dari awal itu dari komentar suaranya Pak Farid itu berkisi-kisi ya. Dapat anggota DPR. Oh, Pak Marzuki ya Pak? Oh, mirip Pak Marzuki Pak? Yang jelas. Oh, Farid itu. Ahmad yang karena pindah ke Nasdem. Oh. Suaranya Iya, selamat pagi Pak Nasrul. Ya, baik Pak Nasrun, kita mulai langsung saja, kita presentasi. Ya. Ini ada dua narasumber partai sama Ibu Bella. Ya. Siang. Ya, Ibu Bella, Pak Cip, selamat siang. Silakan dimulai presentasinya nanti sambil komentar masing Pak. Sambil memperkenalkan. Baik, selamat pagi Bapak Pak Nasrun yang di Jogja, Pak narasumber Pak siapa tadi? Pak Sucipto dan Ibu Bella Dona. Baik, kami dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura akan mencoba untuk mempresentasikan dua buah kasus, tapi mungkin tidak secara detail, hanya kami akan memberikan gambaran secara umum seperti apa pelayanan TB HIV dan seperti apa penanganan bencana bencana alam yang biasanya terjadi di Kabupaten Jayapura. Sekedar informasi bahwa untuk kasus yang pertama TB HIV itu kegiatan di sini cukup baik, kemudian secara teknis pun dalam pengambilan data atau pengolahan data juga cukup bagus, koordinasi dengan rumah sakit dan puskesmas tergolong lumayan bagus di sini Pak, dan sudah berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan ini nanti yang akan dilaporkan kepada kita semua oleh pemegang program harusnya supaya nyambung. Yang kedua, untuk penanganan bencana, khususnya bencana yang disebabkan oleh bencana alam, itu sudah ada Kepala Seksi Bidang Penanganan Bencana, Wabah dan Bencana, Ibu Wajuria. Jadi Mbak Ju nanti yang akan mencoba untuk menyampaikan secara detail kegiatannya seperti apa, kemudian kendala-kendala yang biasa dihadapi seperti apa. Baik, untuk mempersingkat waktu Pak, Bu, kami langsung saja kepada Ibu Juwaria, Mbak Ju Wajuria, silakan. Nggak apa-apa ya. Iya, terima kasih. Selamat pagi Jogja. Kalau dilihat dari modul ini ada manajemen bencana terkait dengan bencana. Kebetulan kami di Dinas Kesehatan ini punya seksi bagaimana? Gak apa-apa lanjut. Punya seksi wabah, bencana dan penyataan lingkungan. Jadi satu bencana dan wabah dan bencana dan terus kesehatan lingkungan jadi salah satu seksi. Banyak Kabupaten Jayapura potensi bencana juga cukup tinggi. Dilihat dari pengalaman kita beberapa kali kena longsor dan banjir. Dan untuk tahun 2013 ini kita diawali dengan kenaikan air danau naik
dan jadi banjirnya terjadi di danau sendiri, maksudnya di membanjiri rumah-rumah, menggenangi rumah-rumah yang ada di wilayah danau, dan itu terdampak pada 15 kampung yang ada di atas Danau Sentani. Dan memang terus terang saja karena seksi ini bergabung dengan menjadi satu dengan kesehatan lingkungan, pendanaan untuk bencana sendiri tidak terjadi, tidak terlalu banyak gitu. Dari tahun selama kami menjabat dari tahun 2008, dana untuk bencana ini baru tahun kemarin itu pun hanya 18.500, dan akhirnya kita hanya membuat sosialisasi penanggulangan bencana atau menyusun tim reaksi bencana yang ada di Kabupaten Jayapura ini. Kebetulan Kabupaten Jayapura juga sudah punya Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang kemarin kita terus berkoordinasi dengan teman-teman dari BPBD untuk kejadian bencana yang ada di Kabupaten Jayapura. Terus terang saja kita masih minim dalam pengalaman dan terutama pendanaan untuk bagaimana kita melakukan penanggulangan bencana atau perencanaan tentang penanggulangan bencana, karena waktu untuk beberapa kali pertemuan kita tidak punya dana untuk pertemuan sendiri, dan biasa bergabung dengan provinsi melalui unit reaksi cepat yang ada di provinsi. Dan untuk tahun 2012 kita sudah pernah mencoba menyusun draft rencana kontingensi untuk Kabupaten Jayapura, tetapi itu karena masih banyak kekurangan, karena waktu itu yang hadir juga hanya bukan orang-orang yang penting atau pejabat-pejabat yang mengambil keputusan strategis, dan akhirnya memang itu baru masih merupakan draft. Dan rencana dengan BPBD tahun ini akan disempurnakan untuk rencana kontingensi Kabupaten Jayapura. Dan memang mohon petunjuk terkait dengan manajemen penanggulangan bencana, karena memang terus terang kita sangat minim, apalagi disatukan dengan bergabung dengan seksi di kesehatan lingkungan. Itu aja Pak dari kami, terima kasih. Kejadian bencana kita ada tim investigasi juga, dan itu memang melibatkan seluruh SKPD yang ada di Kabupaten Jayapura, itu turun ke kampung-kampung yang terkait dengan bencana, melakukan pendataan, dan memang karena memang itu masyarakat di atas danau, mereka juga tidak mengungsi atau hanya kondisi saat itu mereka lantai rumah mereka ditinggikan, karena memang mereka di danau, di atas danau, jadi karena airnya naik mereka tinggikan lagi untuk tidur. Dan yang kita lakukan pendataan, kita akan pembatan bersama bidang-bidang, kita punya tim reaksi bencana, kita turun bersama puskesmas untuk melakukan kunjungan dan pengobatan massal di kampung-kampung yang terendam, dan itu juga melibatkan semua
potensi kesehatan yang ada, Pustu, Polindes, semua bekerja untuk penanganan di situ. Standby untuk masyarakat yang rumahnya terendam, dan dari yang lain juga, dari katakanlah dari dari PU mungkin
kelihatan dan memang itu masyarakat tahu. Dan waktu itu kan karena kita juga tinggal di Sentani, hari itu juga hari kejadian tanggal 2 Juni ya. Bukan 2 Mei. 3 Mei. Itu kita langsung tahu, Pak. Langsung tahu, Bu. Jadi karena kita memang ada dekat dengan, kita ada di wilayah Sentani dan kita dekat dengan itu, dan jaringan internet kita espian, dan kita saling kasih tahu bahwa ada kejadian. Akhirnya kita saat itu juga langsung turun ke lapangan di beberapa kampung. Iya, bekerja sama dengan Puskesmas dan BPBD, Pak, Bu. Iya. Iya, ada komando dari Ibu, dari Kepala Dinas. Jadi tidak turun. Jadi kita investigasi dulu, terus beberapa hari kemudian kita susun tim yang untuk mobile ke kampung-kampung itu semua dari komando dan Kepala Dinas, dan tidak semua orang langsung turun ke lapangan. Tidak, Bu, hampir sebulan. Kalau turun ke lapangan kita langsung turun, langsung. Iya. Sudah, Bu. Tapi kita memang di Dinas Kesehatan kita punya potensi yang ada yang kita bisa coba. Kita sudah buat tim, kita sebut dengan tim reaksi bencana atau tim investigasi bencana. Iya, Bu. Sudah ada, Bu. Iya. Iya, orang-orang Puskesmas ada dalam tim kita, Bu. Masuk dalam tim kita. Maksudnya beberapa dokter, beberapa perawat yang ada di situ kita juga libatkan dalam tim kita, Bu. Iya, Bu. Iya. Puskesmas dan dinas, Bu. Jadi masalah yang maksudnya kalau masalah kesehatan pada saat kejadian itu belum tampak sih. Belum tampak, hanya memang karena mereka sudah terbiasa di atas air. Dari kondisi masyarakat sendiri itu terkesan bukan sesuatu yang sangat luar biasa gitu sebenarnya. Mereka sudah terbiasa di atas air, dan memang karena rumahnya terendam, mereka melakukan hanya meninggikan lagi lantai rumah mereka supaya mereka bisa tidur. Tetapi jadi seperti itu. Jadi kalau masalah sendiri kita tidak terlalu mendapatkan masalah yang cukup berarti di masyarakat. Hanya memang kondisi pada saat mereka mau tidur dan rumah mereka yang terendam itu yang jadi masalah sebenarnya. Iya, memang ada dibuat skenario kalau seandainya semakin tinggi dan sudah tidak bisa ditolerir lagi, mungkin ada tempat-tempat atau ada halaman yang cukup tinggi untuk mereka mengungsi. Tapi masyarakat rata-rata memang tetap mau ada di danau, sampai kita juga membuat skenario kalau seandainya mereka
direlokasi untuk apa? Untuk sementara waktu. Mereka juga tidak mau. Dan yang paling parah memang waktu itu hanya beberapa kampung yang memang betul-betul di atas danau, sementara kampung yang lain tidak murni di atas danau. Maksudnya mereka juga punya halaman dan bukit di atas di kampung mereka gitu. Jadi mereka sendiri sudah bilang kalau ada apa-apa mereka bisa naik di atas bukit, dan memang itu dibantu dengan dari BPBD dengan tenda dan perahu karet. Yang saya tahu itu dari BPBD, Bu. Saya pikir itu pasti cukup. Dan memang tidak ya beberapa kampung sih dikasih sebenarnya. Karena yang lain mereka gambarannya waktu itu memang mereka karena terbiasa jadi anggap biasa saja seperti itu. Ya, saya rasa begitu karena kita bisa meminimalisir dampak-dampak akibat bencana gitu. Maksudnya dari korbannya, dari outbreak penyakit dan sebagainya, masih tetap tidak ada lonjakan yang sangat-sangat berarti akibat dampak itu, akibat bencana itu. Walaupun mereka belum memahami, tapi yang terjadi kemarin itu justru Puskesmas Sentani yang mengawali semua kegiatan itu. Maksudnya mereka yang duluan dan malah dinas kita hari pertama itu kan hari libur waktu itu. Kita malah nebeng dengan mereka untuk investigasi, dan memang kita terus bekerja sama memacu mereka supaya mereka membuat tim, karena wilayah Sentani, Puskesmas Sentani punya kampung yang paling banyak yang terendam waktu itu, maksudnya wilayah Puskesmas Sentani. Dan mereka memang mobilenya cukup tinggi, memang kendalanya di sana mereka mereka kekurangan tenaga. Terus karena itu justru itu kita dari dinas backup mereka gitu loh. Karena mereka tuh bisanya turun di lapangan itu atau membuat pelayanan di kampung itu setelah pelayanan di Puskesmas. Itu kan cukup siang gitu. Dan teman-teman sudah capek melayani di Puskesmas terus harus ke lapangan, dan akhirnya kita bagi tugas dinas membackup juga untuk teman-teman di Puskesmas itu, Bu. Kalau Sentani mungkin memang beberapa orang yang terlibat itu saya pikir sudah tahu gitu. Hanya mungkin memang kekurangan kita adalah secara tim kita belum, terus terang memang belum sosialisasi di mereka. Tapi kalau secara kesigapan Puskesmas juga cukup bagus, Bu. Itu yang saya lihat, Bu. Terima kasih, Bu.
bisa bagus, Bu. Baik, Ibu Bella, kami sebelum menanyakan mungkin akan memberikan deskripsi sedikit tentang kejadian kemarin, Bu. Secara umum naik air dan akhirnya menggenangi rumah-rumah penduduk yang kebetulan tinggal di pesisir, bukan pesisir pantai, pesisir danau. Itu kami melihat secara umum mereka hanya terganggu ketika akan beristirahat saja. Jadi dengan adanya musibah itu, secara umum sebenarnya mereka tidak terganggu. Kegiatan tetap, kemudian aktivitas sehari-hari mereka tetap terlaksana. Kemudian tidak ada sebenarnya sesuatu yang menjadikan hal itu luar biasa. Hanya memang dianggap itu sebagai bencana karena sudah merendami rumah penduduk begitu. Nah, permasalahannya sekarang adalah dari dinas sendiri sudah ada tim, kemudian tanggap darurat kegiatannya sudah terlaksana dengan baik. Hanya kan yang belum ada di sini adalah ketika kegiatan musibah itu berlangsung, belum ada semacam peringatan dininya, belum ada. Kemudian semacam tanda-tanda bahwa ini akan ada misalnya musibah yang dirasakan kemarin itu belum ada, sehingga masyarakat hanya tiba-tiba menerima air meningkat, kemudian kegiatan peristirahatan terganggu, barang-barang ada sedikit mungkin rusak akibat basah, hanya seperti itu. Tapi untuk bencana yang seperti dipikirkan bahwa kerugian yang luar biasa seperti ini itu tidak ada, sehingga kegiatannya pun juga sepertinya hanya lempeng-lempeng, biasa-biasa saja. Datang pengobatan, kalau memang ada perlu apa dibantu, kalau memang ada yang perlu koordinasi apa, itu yang terlaksana. Sehingga kegiatan rehabilitasi atau pemulihannya pun hanya tinggal menunggu apa? Menunggu air permukaan danau itu surut begitu, Ibu. Nah, itu sedikit deskripsi daripada atau sedikit gambaran kegiatan penanganan musibah yang kemarin itu. Mungkin ada masukan bahwa kalau penanganan atau peringatan dini itu seperti apa, kemudian kegiatan pemulihan yang diharapkan seperti apa gitu. Terima kasih. Maaf Bu. Halo Bu, maaf Bu. Maksud kami yang biasa tadi itu masyarakat bukan terbiasa dengan adanya bencana itu, bukan. Bencana ini berlangsung kira-kira dalam 10 tahun atau 20 tahun terakhir ini baru 2 kali, Bu. Ya, hanya kenaikan permukaan air itu yang dianggap biasa, yang dianggap biasa oleh masyarakat setempat, gitu. Tapi itu tetap menjadi gangguan buat masyarakat ya Pak, walaupun itu dikatakan artinya juga ada gangguan untuk masyarakat. Dan harapan kita adalah masyarakat itu tetap siap. Pertanyaannya adalah
Masih jelas Pak, jelas Pak. Ispa dan penyakit kulit Pak. Iya karena ya untuk lanjut Pak, lanjut. Iya Pak, iya Pak. Iya, bagus. Iya Pak, terima kasih masukannya, bagus sekali. Kegiatan-kegiatan yang sudah disampaikan sebelum terjadinya bencana untuk pencegahan KLB juga tadi sudah disampaikan, kami sudah bisa mendengarkan dengan baik. Yang sudah disampaikan oleh Ibu Bella dan Pak Sucipto tadi sudah sangat bagus, dan ini bisa menjadi masukan yang cukup bagus untuk kegiatan sebelum atau pra bencana. Mudah-mudahan tidak terjadi bencana lagi, tetapi ternyata kabupaten kami ini termasuk dalam wilayah yang rawan bencana. Terhitung sudah beberapa kali bencana longsor yang terjadi sehingga menimbun atau menutupi satu desa. Kemudian kira-kira tahun 96 yang banjir sehingga terjadi tanah longsor juga yang
Oh 2006 Pak, bukan 96, 2006 juga sudah terjadi banjir sehingga memutuskan beberapa jembatan di kota Sentani ini. Kemudian yang terakhir memang naiknya permukaan air danau sehingga menimbulkan yang awalnya hanya menggenangi permukaan saja, tetapi ternyata masih banyak yang harus kita siapkan lagi untuk penanganan tersebut yang selama ini dalam benak kami tidak terlalu mengganggu masyarakat, tapi ternyata memang walaupun demikian banyak yang harus kita siapkan untuk penanganan pencegahan KLB terutama. Ya. Satu lagi, bukan ini kita mohon masukan ya. Contoh skenario kalau ada bencana, pada saat kejadian pertama kali itu orang kesehatan atau tim kesehatan itu berada di mana? Berada di garis mana untuk katakanlah ini kalau ada satu kejadian tentang bencana gitu. Apakah harus ada di depan, di tengah, atau menunggu di apa? Maksudnya evakuasi orang-orang atau apa? Mohon penjelasan, Bu.
Iya, Pak Nasrun, kebetulan hadir juga bersama kami di sini bagian program pemegang program TB paru, tapi rupanya hanya TB saja yang ada. Kemudian untuk HIV, ya, untuk yang HIV rupanya beliaunya tidak bisa hadir bersama kita di sini. Jadi mungkin karena TB HIV sudah kolaborasi sehingga TB nanti bisa menyampaikan data ini. Baik, waktu kami persilakan, Pak. Ya, baik, selamat siang Jogja. Selamat pagi Jogja. Ini di Papua sudah jam 11:30 jadi di Jawa masih 9:30. Ya, saya Harwanda. Ya, saya Harwanda. Saya sebagai penanggung jawab program TB di Kabupaten Jayapura. Jadi untuk sampai saat ini program TB di Kabupaten Jayapura itu yang ada 20 Fasiankes, jadi 19 puskesmas, 1 rumah sakit. Kemudian yang melaksanakan program TB itu cuma 17 Fasiankes di 16 puskesmas dan 1 rumah sakit. Yang 3 ini yang belum. Jadi untuk program TB ini ya, Harwanda. Ya, jadi dari 20 Fasiankes yang ada di Kabupaten Jayapura itu 16 puskesmas yang melaksanakan DOTS dan 1 rumah sakit. Sedangkan yang 3 itu belum dilatih atau belum disiapkan untuk DOTS. Jadi kami masih sementara menunggu informasi dari provinsi untuk dilakukan pelatihan. Karena tanpa pelatihan program ini tidak akan berjalan dengan baik. Untuk sampai triwulan 2 tahun 2013 ini jumlah penderita yang ada di Kabupaten Jayapura dari 1.400-an suspek itu ada sekitar 400 yang positif. Positif dalam arti tidak semua BTA positif, tapi ada yang beta negatif ronsen positif, kemudian ada TB ekstra paru dan TB anak. Jadi dari tahun 2012 itu untuk yang BTA positif tahun 2012 kemarin berjumlah 112 kalau tidak salah. Ya, karena saya kemudian yang lainnya itu BTA negatif ronsen positif. Kemudian ya, jadi yang selebihnya adalah penderita TB ekstra paru dan BTA positif ronsen BTA negatif ronsen positif dan ya, halo. Ya, untuk TB HIV sendiri itu sampai triwulan
2013 ini itu sudah tercatat 171 itu penderita TB yang dianjurkan untuk konseling. Dari 171 itu sekitar 20 berapa itu, saya tidak terlalu hafal. Itu yang apa? Kalau yang hasil konselingnya reaktif itu ada sekitar 8. Jadi untuk kolaborasi TB HIV ini kita baru mulai sekitar tahun 2010. Itu pun kita tergantung kepada donatur untuk pelaksanaannya. Itu dari FHI, kemudian dari Clinton Foundation, dan dari Global Fund. Jadi dari 16 Fasiankes yang melaksanakan DOTS ini, kendala kita adalah banyaknya tenaga kontrak. Iya, tenaga kontrak, sehingga pelaksanaannya itu kurang maksimal. Karena kan mereka tenaga ini terbatas, kadang cuma 1 tahun kemudian diganti lagi, sehingga program ini kurang berjalan dengan baik. Jadi diharapkan kedepannya itu kita pakai tenaga yang pegawai negeri supaya dapat meningkatkan cakupan dari program TB. Ya, mungkin sementara itu yang dapat kami sampaikan. Kami mohon masukan dari Jogja. Terima kasih. Halo Pak, bisa Pak. Pak Harwanda Pak. Ya, betul. Ya, karena keterbatasan tenaga, karena kebanyakan kita masih pakai tenaga kontrak. Jadi baru 16 puskesmas dan 1 rumah sakit yang melaksanakan TB DOTS ini. Ya, semua ada. Ada. Ya, analis. Ya, semua kita pakai binokuler, karena yang monokuler kita sudah tidak pakai lagi. Ya, untuk bahan pengecatan tersedia cukup. Tidak, biasanya kalau sudah dekat kadaluarsa kita akan ganti. Reagen yang dekat-dekat kadaluarsa kita akan ganti.
jadi yang sebenarnya tadi yang saya agak terburu-buru jadi salah ngomongnya. Sebetulnya yang 440 sekian itu adalah penderita di tahun 2012. Sedangkan yang kemudian jumlah suspeknya memang sekitar 1.200-an lebih itu. Jadi untuk sampai dengan triwulan ya, jadi untuk ya ya, jadi untuk tahun 2012 untuk 2012 itu jumlah suspeknya sekitar 1.200-an. Kemudian yang BTA positif itu hanya 105 kalau tidak salah. Dari 444 itu tidak semuanya BTA positif. Jadi ada BTA positif, kemudian ada BTA negatif ronsen positif, ada TB ekstraparu dan TB anak. Ya, sekitar 105. Iya, Pak. Iya. Jadi kita untuk cara penemuan penderitanya rata-rata secara aktif, secara pasif. Jadi petugasnya menunggu di puskesmas, kemudian kalau diketemukan suspek baru dilakukan pemeriksaan mikroskopis, baru bisa diagnosis ya. Cukup, sampai saat ini cukup, kami tidak pernah kekurangan. Ya, cukup, Pak. Ya. Untuk conversion rate untuk tahun 2012 itu sekitar 76, kita belum sampai target, harus lebih 85% dari target nasional, kita cuma 76%. Iya. Kalau angka kesembuhan kita baru sampai tahun 2012 itu sekitar 68%. Ya, yang pertama itu masalah SDM atau sumber daya manusianya, karena
kita punya petugas di Fasiankes itu ada yang belum dilatih untuk program TB ini. Kemudian yang kedua masalah letak geografis, karena medan yang sulit, kemudian daya jangkau masyarakat ke Fasiankes itu agak jauh, itu yang menjadi kendala kenapa angka konversi dan angka success rate-nya itu agak rendah atau di bawah target nasional. Ya, yang pertama itu masalah ya. Yang pertama itu tingkat kesadaran si penderitanya masih kurang bagus. Ya, halo. Ya, jadi yang pertama masalahnya itu adalah tingkat kesadaran dari si penderita itu masih belum cukup, padahal kita sudah lakukan sosialisasi TB ke kampung-kampung. Kemudian yang kedua itu masalah ketenagaan, karena ada beberapa puskesmas itu kita punya tenaga itu belum terlatih. Kemudian yang ketiga itu adalah masalah letak geografis, itu daya jangkau masyarakat ke tempat pelayanan itu agak jauh, sehingga menjadi kendala bagi si penderita untuk memeriksakan diri pada waktu yang ditentukan untuk pemeriksaan. Jadi yang pertama untuk masalah PMO atau pengawas menelan obat itu, kita biasanya ambil dari anggota keluarga si penderita, itu yang pertama. Kemudian kita manfaatkan kader TB, karena kita memang ada punya kader TB, itu yang kita manfaatkan. Dari anggota keluarga si penderita, kalau misalnya bapak bisa anaknya atau istrinya. Ya. Ya. Ya, harus berani, karena ini untuk kepentingan keluarga. Karena bagaimanapun juga suami adalah sebagai kepala keluarga, dia harus bertanggung jawab untuk keluarganya, mau tidak mau suami atau anaknya, istri atau anaknya harus bisa mengingatkan. Ya, selama ini
cuma kendala kita di Papua ini Pak, untuk kita mau libatkan macam RT atau RW atau tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh agama, kendalanya adalah apakah mereka punya waktu untuk setiap hari harus mengawasi si penderita ini. Nah, yang paling praktis adalah si anggota keluarga, karena yang lebih dekat dan berhubungan langsung dengan si penderita adalah si anggota keluarganya. Jadi kalau tokoh masyarakat atau tokoh agama atau RT RW itu sangat terbatas. Kadang mereka punya kesibukan sendiri dan otomatis akan mempengaruhi proses pengobatan itu. Ya, sampai saat ini kita coba manfaatkan petugas puskesmas pembantu atau pustu ataupun bidan yang di Polindes. Itu yang kita sementara ini lagi mengingatkan mereka untuk berperan aktif dalam pengobatan TB ini. Ya, untuk pemeriksaan dahak ulang untuk puskesmas yang mudah dijangkau itu tetap dilaksanakan pemeriksaan. Cuma kendala kita di Papua atau di Kabupaten Jayapura ini letak geografisnya itu yang sangat menghambat petugas di puskesmas. Ya, jadi kendala kami di Kabupaten Jayapura untuk masyarakat atau si penderita, biasanya kalau kita berikan sputum pot itu, mereka tidak bawa kembali. Kadang petugasnya kejar sampai di rumahnya. Itu pun kadang kalau ketemu. Nanti si penderita lagi beralasan susah keluarkan dahak lah, bagaimana lah gitu.
konsentrasi untuk kawasan timur Indonesia itu adalah 210 per 100.000 kali jumlah penduduk. Itu ada sekitar 600-an, Pak. 600-an. Iya. Berarti hal yang kedua yang tidak bisa dicapai itu teks penduduknya. Oke, tapi itu kalau saya tidak terlalu pentingnya. Yang penting itu angka kesembuhan. Karena tadi kita estimasi yang ada. Saya itu angka kesembuhan. Angka kesembuhan itu akan tinggi kalau konversinya tinggi. Iya. Betul, Bapak? Iya, betul. Nah, jadi konsentrasi Bapak berusaha tadi itu kuncinya lihat PMO-nya bagaimana membaca daftar karena ini juga hubungannya dengan keterampilan minum obat. Selama orang itu tidak kesakitan, obat pakai Iya, halo. ya. Oke, sekarang ini ada hubungannya dengan HIV, Bapak. Adakah program pemeriksaan penderita TB sekaligus dengan pemeriksaan HIV? Ya, ini di Kabupaten Jayapura itu kita sudah bentuk namanya tim Pokja TB HIV, dan ini sudah mulai berjalan sekitar tahun 2010, tapi karena pasien kesini masih pemikirannya antara TB jalan sendiri, HIV jalan sendiri, jadi kendala kita di situ. Jadi untuk tahun 2013 ini kita baru akan galakkan lagi untuk program TB HIV ini. Ya, jadi begitu, Pak. Jadi untuk tahun 2013 ini kita baru memulai lagi untuk program Pokja TB HIV ini. Kita akan giatkan lagi, karena kesannya selama ini TB jalan sendiri, HIV jalan sendiri, sehingga untuk data yang valid itu kita belum dapatkan yang pasti. Jadi untuk sementara begitu, Pak. Oke, Bapak. Dari pengalaman yang sudah, berapa penderita TB, berapa persen penderita TB yang mau periksa HIV dan ternyata positif? Jadi untuk persentasenya pada tahun 2012 itu cuma 19%, Pak, dari seluruh penderita TB ya. 19% dari semua pasien TB yang mau dilakukan tes HIV. Kalau menurut Bapak, penderita TB yang mau tes itu jumlahnya sedikit atau sudah cukup memadai? Saya kira masih rendah, Pak, karena direncanakan kan semua pasien TB harus mau di konseling HIV dan dilakukan tes HIV. Berarti sebetulnya angka 19%-nya angka seluruh ya, Bapak ya? Ya, seluruh kabupaten. Ya, angka seluruh. Berarti ada kemungkinan sebetulnya lebih besar lagi ya, Pak? Iya. Penderita TB yang tersebut HIV. Ya, dari 19% yang mau dikonsul itu hanya sekitar 4% atau 3% saja yang HIV. Jadi kalau Bapak mengatakan bahwa
setuju, Pak. Oke. Baik, Bapak, saya mau tanya yang itu ya, Pak ya. Bapak mengenal yang namanya MARP, M-A-R-P. Maaf Pak, saya bukan penanggung jawab HIV, jadi saya kurang begitu tahu. Saya penanggung jawab saja. Kebetulan yang menjawab HIV tidak datang. Oke. Saya mungkin teman-teman yang lain bisa menjawab pertanyaan saya. Untuk yang pastinya saya belum tahu persis dari yang mana, karena apa? Menurut data yang saya baca di ini dari program ini, kebanyakan dari yang tidak langsung, Pak. Justru yang tidak langsung. Oh, saya pernah masuk ke wilayah Semarang itu. Di sana banyak poster-poster gitu itu Pak ya. Anjuran pakai kondom dan sebagainya. Di sana ada organisasinya bisa Pak? Ya, ada. Ada. Tapi justru yang tidak langsung berarti itu di mana itu Pak? Di Jakarta? Ya, itu dia. Karena apa, yang PSK jalanan yang di luar lokalisasi itu yang paling besar risikonya. Jalanan ya Bapak ya. Ya. Oke. Baik, Bapak, saya tidak tinggi. Barangkali masih ada yang Bapak ingin tanyakan kepada kita di Google. Baik Pak, sebenarnya banyak permasalahan ataupun banyak data yang bisa tergali di sini. Seperti kemarin Pak, seandainya ada penanggung jawab program itu yang hadir di sini. Dari yang kami lihat selama ini adalah laporan-laporan program itu bagus, sehingga ketika dipresentasikan dan yang mempresentasikan bukan penanggung jawab, biasanya agak sulit kita mendapatkan data itu Pak. Begitu. Itu gambaran saja, tapi paling tidak secara umum kami bisa melihat bahwa kegiatan untuk yang berhubungan dengan HIV/AIDS itu bagus. Kemudian dari hasil pelatihan yang lalu pun dilaporkan bahwa memang justru yang dilokalisasi itu laporannya yang HIV positif rendah dibandingkan dengan yang di luar lokalisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, dari program pun menyentuh justru cakupan yang paling tinggi adalah yang dilokalisasi, sementara yang di luar itu cakupannya rendah. Hasil pemeriksaan untuk IMS itu pun juga demikian. Kasus-kasus yang diperiksa yang dilokalisasi itu jumlahnya justru sedikit, tetapi yang di luar lokalisasi itu tinggi, sehingga dapat kami sampaikan di sini kemungkinan besar Pak, yang dilokalisasi itu justru rendah angka kejadiannya dibandingkan dengan yang ada di luar lokalisasi, begitu Pak. Berarti lebih terkontrol yang lokalisasi Bapak ya? Iya ya, betul Pak. Ya, oke. Bapak, saya sebetulnya ingin cerita banyak mengenai pemanfaatan data ini. Bapak kira-kira masih mau mendengarkan suara saya? Oh, masih semua masih mau mendengarkan Pak.
lanjut Pak. Harus gimana? Lanjut Pak. Oke, gini Bapak. Saya mau cerita. Saya kira Bapak semua sudah tahu bahwa apa yang saya sampaikan tadi, yang saya coba hitung secara cepat, itu adalah pada prinsipnya yang saya tanyakan bahwa tinggi itu ada kaitannya dengan pemanfaatan data epidemiologi untuk proses pengambilan keputusan. Jadi secara singkat, secara cepat saya bisa melakukan analisis dan interpretasi data, sehingga kira-kira saya tahu permasalahan apa untuk ini, gitu kan? Nah, surveillance itu pada prinsipnya adalah upaya mengumpulkan data. Kalau data itu sudah dikumpulkan, diapain? Diolah. Saya yakin di Wisma tadi datanya sudah dikumpulkan, diolah. Pertanyaan saya sekarang, apakah semua data yang Bapak perlukan itu bisa dikumpulkan semua dari sumber-sumber data yang ada? Misalnya, apakah rumah sakit sudah Bapak cover datanya? Atau tempat pelayanan kesehatan yang lainnya, baik itu pemerintah ataupun swasta? Kalau sudah. Ya Pak. Halo, apakah semua pelayanan kesehatan yang ada di wilayah kerja Kabupaten Kendari itu sudah Bapak bisa kumpulkan datanya? Atau dengan kata lain, apakah jaring surveillance di wilayah Kabupaten Jayapura sudah berjalan? Ya kalau kondisi realnya itu Pak, kami tidak mengetahui, tapi secara umum kami bisa melihat bahwa itu sudah berjalan dengan baik begitu Pak. Ya, begini Bapak. Surveillance itu secara kasar itu ada dua. Community-based surveillance dan hospital-based surveillance. Community-based surveillance itu adalah surveillance yang berbasis masyarakat. Surveillance yang berbasis masyarakat. Jadi apa itu? Dari masyarakat. Jelasnya mana? Bisa lewat puskul, bisa lewat kader, bisa lewat puskesmas, bisa lewat poskesdes, bisa lewat politdes, dan sebagainya. Yang penting, networknya itu ada. Yang kedua, hospital-based survey adalah surveillance yang berbasis rumah sakit. Dan ini tidak terbatas pada rumah sakit pemerintah, tapi rumah sakit swasta juga. Nah, itu sudah ada aturannya semua. Kalau Bapak melihat di Permenkes nomor 1136 tahun 2003, itu disebutkan bahwa semua unit pelaksana, semua Fasnankes, kalau saya menggunakan istilah itu, harus punya unit pelaksana teknis surveillance. Berarti apa? Tidak ada alasan bahwa tidak terbentuk jejaring di antara tadi community-based surveillance atau hospital-based surveillance. Saya ambil contoh misalnya ada daerah yang ternyata mengumpulkan data rumah sakit ini sulit. Rumah sakit tentara, rumah sakit apa, angkatan darat, angkatan laut dan sebagainya dia sulit. Saya tidak tahu apakah sudah menentukan itu. Kabupaten Jayapura bagus saja Pak. Dan hanya tidak rumah sakit daerah hanya satu di sini Pak. Yang lain klinik. Iya, tidak. Ya, untuk rumah sakit Bayangkara tidak ada, dia masuk di wilayah kota Jayapura. Kami Kabupaten Jayapura itu tidak ada, hanya ada satu rumah sakit saja Pak. Ini Kaisar. Iya, mereka rutin melaporkan setiap bulannya Pak. Ya rutin Pak. Ya untuk TB rutin setiap 3 bulan itu Pak. Ya.
setiap triwulan kami melaporkan ke provinsi itu hasil pengolahan data yang kami ambil dari Fasiankes. Jadi laporan setiap 3 bulan itu kami rutin laporkan ke provinsi. Jadi konsumsinya sementara ini laporan gitu Pak ya? Iya. Oke, pernahkah Bapak merasa atau bahwa sebetulnya data itu sangat Bapak butuhkan untuk keperluan perencanaan, untuk keperluan proses pengambilan keputusan yang total spesifik di wilayah Bapak, selain kebutuhan Bapak? Ya, jadi selain sebagai laporan, data itu juga kami pakai sebagai alat advokasi ke pengambil kebijakan daerah, khususnya Pak Bupati ataupun Bapeda, sehingga dengan data itu kita bisa mendapatkan support maupun secara finansial maupun secara material. Bagaimana Bapak memanfaatkan data itu untuk advokasi yang tadi yang Bapak sampaikan? Ya, jadi dengan data yang valid, saya rasa akan mempermudah untuk advokasi ke pengambil kebijakan. Karena memang data itu memang bersumber dari Fasiankes yang ada di seluruh Kabupaten Jayapura ini, dan sumbernya itu dari Puskesmas. Oke, biasanya Bapak menggunakan data advokasi itu dalam bentuk apa? Ya, selain data-data itu dalam bentuk grafik maupun angka-angka, sehingga lebih mempermudah untuk advokasi ini. Oke, saya mau cerita begini Bapak, bahwa
saya rasa sudah cukup informasi mungkin untuk pembelajaran kami untuk menyusun rencana tindak lanjutnya. Itu mungkin pengalaman yang seperti Bapak ceritakan tadi mungkin kami bisa terapkan di dinas kesehatan kami, sehingga angka penemuan maupun angka konversi maupun angka kesembuhan itu akan meningkat. Terima kasih atas informasinya, Pak. Saya juga ingin menyampaikan, saya senang sekali bertemu teman-teman dari Sentani. Saya berharap tidak dalam bentuk pembelajaran jarak jauh ini, saya berharap bisa ketemu langsung dengan Bapak Ibu sekalian nanti di Sentani. Kalau bersedia ketemu saya. Oh, kami sangat menginginkan itu, Pak. Oh, usulan, Pak. Kami semua sangat menginginkan, tapi kalau bisa di Jogja gitu. Ini berjalan TikTok panjang, Bapak. Nanti satu minggu Bapak akan dapat TikTok. Oke, Bapak, kalau saya menyampaikan, saya akan berulang menyampaikan ada hal yang kurang berkenan. Saya mohon maaf ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada hari ini bermanfaat. Iya, sangat kami rasakan manfaatnya dengan kebutuhan kami sangat tinggi akan informasi yang Bapak sampaikan itu, Pak. Ya, terima kasih. Mari kita close. Terima kasih Bapak. Saya kembalikan ke Pak Nasir. Terima kasih Pak Sis, Bu Bila. Tadi diskusinya cukup menarik. Bahkan sangat menarik karena saya melihat di teman-teman di Jayapura dan Sentani tentunya gagal melayani tugas itu dengan baik. Informasi yang diberikan, tapi mungkin perlu ada usulan saya tekankan di dalam Instagram memang nanti kepada analisis dan sampai kami datang. Nah mungkin usulan saya ke Pak Farid dan teman-teman pengelola program dan pengelola bencana mungkin diadakan dua kali presentasi tentang data pelatihan analisis. Nantinya dari pengelola program kita mungkin dari teman-teman bisa menyampaikan tapi apa yang salah, apa yang harus ditambah dan sebagainya. Yang penting bermanfaatan data kita karena data itu harus dibuat dengan baik di kabupaten jadi saya harusnya saya kabupaten tidak bisa mengelola semacam ini. Oke, itu saja usulan dari saya. Sampai ketemu nanti kemungkinan kita ketemu tatap muka di bulan Juli ya di Sentani. Begitu Mas Firman. Iya, Pak Nasrun, terima kasih. Terima kasih Pak Cipto, terima kasih Bu Bella.